Satu, lubang mata. Ya, mata ini adalah salah satu datangnya hidayah. Nih, kita pada jalan nih ngaji. Nah, dia lihat tuh ibu-ibu tiap hari Sabtu tuh kemana tuh ya jalan tuh. Dia lagi orangnya. Nah, kita bertanya dengan mata, kemana Bu? Mau kemana? Kita mau ngaji. Di rumah siapa? Terus pelajarannya apa saja? Begitu kan pasti nanya nih dengan mata. Nah, kalau orang sudah mau begitu, nah yang kedua adalah pendengaran. Setelah dia dengar ajarannya, ajakannya gitu tuh kayaknya kepingin gitu. Nah, yang ketiga adalah hatinya. Ya, lubang. Kalau hatinya sudah bilang, mau ikut saya ya, kapan ya, nanti ajak saya. Nah, itu berarti udah ada usaha untuk masuknya hidayah. Tapi kalau cuma ada mata, ada telinga, ada hati, tapi semumbuk pun jadi nyantar. Dia butakan, dia tulikan, ya dia tutup pintu hatinya untuk datangnya hidayah. Ya itu nggak bisa. Hidayah tidak akan masuk kalau kita juga tidak mengusahakan. Jangan pasrah kalau masalah ini. Kalau sudah usaha kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan hidayah, ternyata kita tidak dapat juga, nah itu sudah istiqomah, udah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada apa dengan kita, gitu kan? Ada kalanya doa kita tidak diterima, ya kok kita berdoa bertahun-tahun nggak diterima juga, umpamanya gitu kan? Mungkin ada apanya dengan kita. Mungkinkah kita ada kesalahan, mungkinkah kita ada menyekutukan Allah dengan cara yang samar gitu kan. Banyak perintah lain dalam agama yang harus diusahakan oleh manusia, seperti perintah bertaubat atau perintah tolong menolong di antara sesama manusia. Kenapa Allah memerintah suruh kita bertobat dengan kata-kata bersegeralah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bersegeralah kamu kepada taubat, ya. Artinya minta ampunan kepada Allah, maghfirah, ya. Minta ampunan kepada Allah itu dengan kata-kata bersegeralah. Karena masalah bertobat ini masalah usia juga, masalah umur loh kita. Kalau kita nggak bertobat segera, takut umur kita sampai gitu, udah waktunya nih kita gitu, kok kita nggak bertobat, ya jadi penyesalan yang tiada akhir. Kalau penyesalan nanti di alam kubur udah nggak ada artinya. Tapi kalau penyesalan sekarang masih banyak berpikir gitu, masih bisa, iya, tapi sama ngeri juga gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diperintah untuk berikhtiar. Nah, itu udah, manusia itu pertama diperintah itu berikhtiar lah. Kita pengen sholat, kalau nggak ada ikhtiar, jalan ke masjid atau beli mukena, sejadah, umpamanya pakai sejadah, ya kan. Nah, kita kalau nggak ada usaha, alasannya nggak punya mukena gitu. Kemarin ada 2 orang tuh pedagang ke rumah. Bu, ada mukena nggak sih? Kita pengen sholat, tapi mukena nggak ada gitu. Emang belum sholat udah setua ini kan gitu ya? Ya habis nggak punya mukena, masya Allah kali nggak punya mukena. Nah itu bisa mau dagang, mau beliin dong mukena yang 50.000. Nah itu dagang itu bisa gitu kan? Jangan begitu, itu usaha kita. Ya udah deh, tuh ambil tuh mukena. Nah jadi kita kasih aja semua tuh, ada kali 5 lembar itu, 5 biji tuh mukena. Ya abis kemarin malam pada sholat berjamaah, mukena mana tahu nggak ada, udah gua kasihin orang. Kemarin datang kan, dia bilang ini malam tahun baru jangan pada keluar, ke rumah Umi semua, kita ngaji, kita sholat berjamaah Isya. Dari maghrib pada datang dong sholat berjamaah Isya. Ayo kita bikin tausiah, siapa tuh yang pulang dari pesantren nih baca Quran, si Yanfa, si itu Paujan, terus si Ajit ceramah. Ya enak juga itu begitu kumpul. Saya gituin aja anak-anak kita tuh, jadi kumpul dalam usaha untuk mencegah mereka ikut-ikut merayakan tahun baru. Nah itu agama lain. Kita kan nggak boleh ikut-ikutan, itu jahiliyah gitu kan.
Sampai sekarang orang yang kalau ikut-ikutan jadi nggak benar. Makanya harus punya dasar, punya pendidikan gitu. Jadi kita istiqomah yang penting. Istiqomah itu artinya meneguhkan iman di dada. Kalau sudah teguh iman dada, kita nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak akan terpengaruh gitu loh maksudnya. Itu kalau kuat iman kita di dada kita tidak akan terpengaruh. Ya buktinya nih di keliling kita nih kan semuanya ya Allah nasi uduk deh gitu ya. Tapi kita nggak terpengaruh, kita tetap kepada iman kita kepada Allah. Ya, kita mencari apa yang sesuai yang Allah ajarkan kepada nabinya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, itu aja. Itu indah banget, mudah gitu loh. Artinya enggak neko-neko gitu, enggak sulit-sulit gitu loh. Yang mempersulitnya kita ini yang ngadain baru, ibadah baru, semua jadi sulit. Jadi bikin ribet gitu. Kalau Islam yang Allah ciptakan buat kita manusia, Allah tuh sudah tahu kadarnya manusia, kadar penciptaannya itu untuk menerima amanah yang diberikan. Makanya kita dibilang zoluman jahula. Kan dipertanyakan kepada laut, kepada gunung, kepada bumi, semua pada menolak amanah ini. Tapi kenapa manusia menerima? Nah kata Allah, manusia itu zolum dan bodoh, zolum, jahil gitu, jahul, bodoh manusia itu. Nah itu makanya manusia ini yang menerima agama, tapi dia menerima, tapi dia nggak jalanin, dia nggak cari ilmunya gitu, kan aneh itu ya. Nah makanya udah manusia itu akhirnya dia masuk ke dalam lapisan yang paling rendah di neraka. Itu apa namanya tuh, asfala safilin, kerak neraka, ya kan? Kalau intim apa? Intim apa sih? Kalau masak nasi tuh yang angus itu intip. Nah itu kan adanya paling bawah tuh di atas api banget gitu. Itu jadi kayak gitu tuh namanya asfala safilin. Sedangkan bara apinya tuh dari apa? Jin dan manusia, dari batu dan manusia. Jadi bara apinya itu dari kita ini, dari manusia yang ancur-ancuran, yang tidak sempurna tadi ya. Baik, mengenai hadisnya, Anna Umar bin Al-Khattab qala fakhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruknya. Nah ini kalau kita mencari ilmu kan dijabarkan. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Nah itu adakah Allah? Nah, sehingga kita di manakah Allah? Orang bilang kan Allah itu di mana-mana gitu. Padahal di Al-Quran dibilang aras, ya, dia duduk di aras. Jadi yang di mana-mana itu adalah pengetahuannya, penglihatannya, kekuasaannya itu di mana-mana. Jadi seluruh alam. Kalau manusia kan paling banter satu negara, ya, atau beberapa negara jadi king of king, gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah, seluruh alam yang Dia ciptakan itulah Allah. Ya. Sehingga kita dilarang mempersekutukannya dengan firman-Nya. Coba samar orang mempersekutukan dengan imannya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Ya Allah pasti tidak mengingkari janjinya, ya. Wa'dallahi hakun. Jadi janji Allah itu adalah benar. Jadi jangan takut. Jadi masalah ini yang digembar-gemborkan. Kalau beramal jadi mengharapkan imbalan. Kita baca ini dan ntar kita begini dapat begini jadi. Nah itu jadi nggak ada apa-apanya akhirnya.
amalan kita, ibadah kita. Karena kita mengharapkan sesuatu imbalan. Ini yang kadang-kadang kita ini tidak mengerti. Allah perintahkan kamu beribadah itu harus karena Allah. Kan harus mengharap ridhonya. Kalau apa-apa udah itu aja tuh. Jangan sampai gitu ya. Silakan dibaca hadis nasib manusia telah ditentukan sejak dalam kandungan ibunya. Masuk neraka, ditakdirkan masuk surga, kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap agama kita. Bukan begitu. Nah, kita kan diperintahkan berikhtiar, ya. Nah, itu berusaha. Nah, kita walaupun di sananya kita kan nggak tahu ditentukan neraka apa ditentukan surga, gitu kan. Nah, tapi kita sholat wajib, puasa wajib kita. Nah, terus kita melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, nanti ketika mau matinya dilihat. Kalau memang dia sudah ditakdirkan masuk neraka, dia akan berbalik, berperilaku seperti ahli neraka gitu. Udah mau matinya, kan banyak orang begitu ya. Berdasarkan hadis tersebut, maka masih manusia itu telah ditentukan sejak dalam kandungan ibunya. Tetapi ia tidak berarti manusia jangan berusaha. Dengan alasan untuk apa berusaha? Seperti sholat, saum, haji. Karena kalau sudah ditentukan dari sananya sebagai ahli neraka, tetap saja menjadi ahli neraka walaupun mentaati perintah agama. Ini adalah pikiran yang salah total, ya. Harusnya gimana dong? Ya, harusnya memang nasib seseorang itu sudah ditentukan dari sananya, tetapi siapa yang tahu nasib dirinya bahwa ia calon ahli surga atau calon ahli neraka, kan kita nggak tahu. Walaupun sudah ditentukan, tapi kan kita nggak tahu kita di mana posisi kita, apakah akan jadi ahli surga, apakah akan jadi ahli neraka. Nah, oleh karenanya setiap orang tetap saja wajib mengamalkan perintah agamanya, ya. Dan Allah pun berjanji akan membalas orang yang mengerjakan atau beriman dan beramal soleh dengan surga. Orang kafir dan durhaka dengan neraka. Itu udah balasannya. Kalau kita misalnya ahli neraka, tapi kan kita sholat, kita puasa, kita haji, umroh, bersodako, berinfak dan lain sebagainya, itu kan pahalanya sudah menumpuk tentunya. Ya walaupun kita jadi penghuni neraka nggak lama, sesuai dengan kesalahan kita doang gitu. Nanti dimasukkan ke dalam surga. Kan janji Allah semua muslim masuk surga. Ya orang mengucapkan la ilaha illallah saja masuk surga, kan begitu. Kita muslim dijamin. Nah, namun kan orang gini, dari mudanya nih, aduh rajin, ahli ibadah lah gitu. Udah mau meninggalnya gitu ya, kok berbalik gitu. Jadi galak, jadi pelit, jadi suka marah, jadi gimana gitu. Kelakuannya seperti kelakuan penghuni neraka. Nah akhirnya dia masuk menghilangkan pahala-pahala itu kan bisa saja. Dengan cara dia melakukan syirik aja sedikit, udah hapus semua pahalanya. Ada orang yang mudanya berbajulan, lah preman, tatoan, semua udah pokoknya, wah lu mau anak durhaka lu, masuk neraka lu gitu. Orang semua pada ngomong begitu sama dia. Tahu-tahu udah tua-tuanya dia obat, iya, dia sholat, dia ini apa namanya, wah dia pokoknya mengerjakan pekerjaan ahli surga gitu kan. Akhirnya meninggalnya dia masuk surga gitu. Karena dia udah bertobat kan terhapus dosa-dosa yang lalunya gitu. Jadi kan jangan mengandalkan nasib kita udah dicatat sedemikian rupa ya. Tampaknya gini deh, kita kan nggak tahu nasib kita dijadikan orang yang miskin umpamanya gitu ya. Nah kemudian kita tidak mau berusaha, emang kita udah dijadikan miskin, emang tahu kita dijadikan miskin. Jadi itu kita harus usaha dulu.
segala sesuatu yang gaib kita cuma percaya, beriman, tetapi kita tidak mengandalkan gitu loh. Ya. Baik, sekarang jangan salah mensikapi iman kepada qadar. Nah ini yang suka salah kaprah ya. Ya kayak gini nih, orang nggak pada ngaji, kita ngaji ya. Orang tidak mau pelajari agama, kita mempelajari agama. Itu artinya Allah memberi kemudahan-kemudahan. Kok kita kayaknya biar sedikit gitu, kok kita kayaknya mau gitu, kok kan kita nekat gitu kan. Nah itu artinya dimudahkan oleh Allah untuk kita menuju jalannya ke surga. Dimudahkan. Kita nggak punya duit tapi kok kita beramal, kita membantu orang, kok kita suka gitu, kok kita mau bantu orang. Kita ditipu-tipu sama orang aja juga kita rela bantu gitu kan. Nah itu berarti kan jalan menuju surga. Kalau kita mengandalkan emang kita tahu kita ditakdirkan masuk surga, kan nggak tahu, itu kan gaib. Jadi dengan gaib itu, nah kita di sini berusaha bersangka baik pada Allah. Yang mudah-mudahan aja Allah tentukan kita. Dilihat aja dari kehidupan kita, kan ada yang dipersulit sama Allah. Untuk ngaji aja juga kalau bisa nggak mau gitu kan, sulit banget. Alasannya repotan rumah tangga, repotan anak cucu, alasannya ada aja gitu kan. Nah di situ sudah terlihat oleh kita bahwasanya Allah mudahkan untuk menuju neraka, Allah mudahkan juga untuk menuju surga. Lihat aja di orang-orang yang itu. Rasulullah pernah ditanya, apakah sudah bisa diketahui penghuni surga dan penghuni neraka? Ia berkata, maka Rasulullah menjawab, ya. Ia bertanya lagi, maka untuk apa orang-orang beramal? Sabdanya, setiap seseorang telah dimudahkan. Untuk apa yang ia diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Misalnya, untuk aku masukkan dia ke dalam surga, dimudahkan jalan untuk menuju surga itu. Lihat aja deh. Jadi kita kan dengan ilmu ini kita bisa lihat orang, ya ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju. Ada aja kan perbuatan baik-baik kamu gitu kan. Kamu berbuat ini, ada aja jalannya gitu. Orang ridho sama kita, kita ridho sama dia, kan enak banget. Luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi berteman juga jangan salah-salah. Ada teman yang mengajak kita menuju neraka, ada teman yang mengajak kita menuju surga. Itu juga Allah kasih kemudahan. Kan ada tahu-tahu kita berteman sama perempuan, ibu-ibu sosialita, yang nggak ada kerjaannya tuh, kerjaannya kesono status makan, kesono jalan-jalan, aduh nyanyi-nyanyi gitu kan. Setiap hari itu begitu, ya Allah, ini perempuan-perempuan dia sudah ditipu oleh waktu. Wal asri, sebetulnya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia yang model-model begitu tuh dalam kerugian. Tidak tidak tahu waktu. Jadi dibuang-buang saja itu waktu, dihabis-habiskan saja itu waktu. Padahal pertanyaan tentang umur, tentang waktu kita hidup itu panjang sekali. Mengerikan. Nanti yang jawab itu semua anggota tubuh kita. Kulit aja bisa jadi musuh kita. Kulit melaporkan keadaan kita kepada Allah, kita ngomel sama kulit. Kulit, kenapa kamu kok melaporkan seperti itu? Ya karena aku diperintahkan Allah untuk berkata jujur tentang kamu gitu kan. Wah, ternyata anggota badan kita akan melaporkan diri kita, kelakuan kita nanti di hadapan Allah. Luar biasa kan, mulut kita udah gak bisa ngomong. Yang ngomong itu semua. Nah, itu jadi kita berbaik-baiklah kepada anggota badan kita ajak ya ke majelis gitu. Nah, kalau sekarang kan kulit pakai hand body, ya udah dilicin-licinin tuh kulit biar halus. Di sono dia jadi musuh kita, ya Allah. Nauzubillah, subhanallah. Ngeri ya, ngeri dong. Harusnya begitu, kita berhati-hati. Nggak taunya dia penghuni surga. Nanti di akhir mau kematiannya itu berbalik, dia bertobat gitu. Ya jadi gini loh, Allah tidak melihat masa lalu kamu gitu kan. Allah melihat
masa ketika kamu akan kembali kepadanya. Manusia itu kan berubah-ubah pikirannya. Makanya minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ya Allah yang membulak-balikan hati manusia, tetapkanlah atau balikkanlah hati kami atau hatiku kepada jalan agamamu. Jadi kita minta ditetapkan di dalam agama Allah gitu ya. Jadi memang orang tuh kayaknya dengan agama menganggap sepele. Aduh, kalau kita menganggap agama itu besar, mengerikan. Kalau kita tidak mempelajarinya gitu, jangan kita sekali-kali menganggap sepele ilmu agama itu. Agama yang Allah ciptakan itu luar biasa. Itu mengarahkan kita. Makanya kata Nabi gini, kalau orang yang baik itu akan dilebihkan dalam agamanya. Jadi mereka akan maksudnya lebihkan itu condong kepada agama. Gitu. Jadi kalau apa-apa takut. Orang kalau yang punya ilmu itu takut. Ya kan udah tahu bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya, orang yang jauh darinya. Makanya alhamdulillah dengan adanya pengajian ini kan agama itu kan juga nasihat. Ya, adinu nasihat. Jadi agama itu nasihat sebetulnya. Kita dengan adanya pelajaran ini kan berarti kita dinasehatin. Kita buka ayat Quran, kita bacakan artinya, kita terangkan. Itu berarti kan nasihat buat kita. Orang-orang nggak mau dinasehatin begitu, ya kan? Nah sebetulnya kan kita dengan wal asri saja kita sudah nasihat luar biasa. Berarti kita hati-hati dengan waktu. Sholat aja pengennya di awal waktu, ya. Makanya tuh jadi gini, tinggalkan kalau sudah ada panggilan sholat yang lain, tinggalkan sebentar, sholat 10 menit, 5 menit, sudah itu kembali kita melaksanakan kerja kita. Tapi belum bisa full seperti itu ya, tapi ada kalanya pulang pergi ya, udah ini ya, ada baik kita tinggalkan, tapi kadang-kadang tangguh. Dulu. Kalau lagi pekerjaan lain sebenarnya kalau lagi lihat HP, tangguh, gimana ceritanya? Nah itu sekarang Tuhannya HP deh. Bangun tidur pegang HP, duduk cari HP, habis sholat pegang HP. Itu HP itu udah jadi Tuhannya deh, ngikutin terus. Nggak ada dicariin. Iya. Nah, kalau kita tidak menjawab orang nih, ini orang percuma punya HP, buang aja tuh. Kenapa kita kesel banget nih nggak dijawab-jawab, padahal mah HP-nya lagi dicas atau dia lagi di mana HP kayak saya nih tadi kalau nggak di Umi HP-nya, oh iya lupa gua tuh gitu. Ada di tempat tidur kan, orang tidur di sebelah HP gitu kan, HP juga HP. Internet habis bingung. Kalau gitu yang kita berteman dengan HP juga lihat-lihat gitu waktunya apa, kita menerima panggilan, nah baru kita ada berita baru kita baca. Jangan kita status terus ini apa gitu yang nggak ada gunanya. Kalau yang berguna nggak apa-apa, sama bisnis apa ya, mencari tambahan ya, untuk menanggulangi rumah tangga kita nggak apa-apa. Berarti itu ada manfaatnya. Kalau yang nggak ada manfaatnya ngapain? Ngobrol-ngobrol sama temen-temen ya, ngabisin waktu. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.